Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung. Saya Dwi Susanti, Kasubag Dokumentasi dan Informasi, hadir bersama saya pada kesempatan ini Mbak Nurul Fatimah. Ayo Mbak Nurul. Mbak Nurul ini adalah penyuluh hukum pada bagian hukum, dan ada lagi satunya Mbak Tisa. Selamat pagi Mbak Tisa. Selamat pagi Ibu Santi. Sama-sama Mbak Tisa, selamat pagi. Mbak Tisa ini juga temannya Mbak Nurul, jadi mereka berdua ini adalah penyuluh hukum ahli pratama, calon penyuluh hukum ahli pratama yang bertugas di bagian hukum Sekretariat Daerah Tulungagung. Ya, mungkin perkenalannya seperti itu. Pada kesempatan hari ini, kami bertiga akan melakukan penyuluhan hukum secara online. Secara materinya akan disampaikan secara online. Nanti Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan dapat menuliskan di kolom komentar, nanti akan kita jawab satu persatu. Jadi monggo diikuti dulu materi yang akan disampaikan. Materi yang pertama adalah materi kita pada kali ini adalah penyuluhan hukum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 5 tahun 2020 tentang pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging, yang akan disampaikan sama Mbak Sistiza Aprilia. Mungkin saya memberikan gambaran sedikit ya, kenapa kita melakukan penyuluhan hukum tentang Perda nomor 5 tahun 2020 ini. Seperti kita ketahui bahwa daging memang bukan merupakan bahan pangan terbesar sebagai komoditi ekspor impor, namun produksinya terbilang cukup banyak di masyarakat. Kita mungkin setiap hari mengkonsumsi daging ini. Karena daging adalah salah satu pangan yang mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tulungagung, mengenai penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh yang akan kita konsumsi sehari-hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mbak Tisa untuk memulai pemaparan materinya. Monggo Mbak Tisa. Terima kasih Ibu Santi atas waktu yang diberikan. Selamat pagi semuanya. Saya Sistiza Aprilia, penyuluh hukum dari bagian hukum Seda Kabupaten Tulungagung. Pada siang ini, saya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging di Kabupaten Tulungagung. Ini materinya. Untuk latar belakang dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Santi tadi, karena permintaan masyarakat yang terus meningkat terhadap daging sehat, khususnya sumber protein hewani, maka keberadaan rumah potong hewan ini sangat diperlukan ya untuk menjaga kualitasnya baik dari tingkat kebersihan dan kesehatan. Rumah potong hewan ini sudah memenuhi SOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 ini. Lalu next. Untuk tujuan pengaturannya sendiri ada di pasal 3 ya, yaitu yang pertama membantu masyarakat mendapatkan daging yang asuh itu adalah asuh itu singkatan dari
aman, sehat, utuh, dan halal. Lalu kemudian untuk memenuhi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, lalu melindungi, mengamankan, dan atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia atas kebutuhan daging. Next, kemudian rumah potong hewan atau RPU ini merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang asuh serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan secara benar. Pemotongan hewan secara benar itu adalah yang sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syariah agama. Kemudian, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Ini berguna untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia. Kemudian pemantauan dan surveillance penyakit hewan. Ini berfungsi untuk pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan. Lalu next, untuk pola pengelolaan RPH atau RPU ini ada 3 jenis, yaitu RPH atau RPU milik pemerintah daerah yang dikelola pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan umum. Kemudian RPH atau RPU milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lain. Dan yang terakhir, RPH atau RPU milik pemerintah daerah yang dikelola bersama antara Pemda dan swasta. Untuk mendirikan rumah potong, wajib memenuhi syarat administratif dan syarat teknis. Untuk syarat teknis ada di pasal 7 ayat 2, yaitu ada lokasi, kemudian sarana pendukung, kemudian konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan, dan sumber daya manusia. Untuk syarat administratif sendiri, setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH atau RPU ini harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan wajib dilakukan di RPH atau RPU kecuali yang dilakukan dalam keadaan darurat atau yang dilakukan untuk hajatan hari besar keagamaan dan acara adat istiadat. Pemotongan hewan sebagaimana yang dimaksud itu dapat dilaksanakan setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari kepala dinas atau pejabat yang dituju. Kemudian untuk prosedur pemeriksaan hewan ada di pasal 12, yaitu setiap hewan itu harus diistirahatkan di kandang penampungan minimal 12 jam dan wajib melalui pemeriksaan antemortem oleh petugas pemeriksa. Kemudian apabila telah dilakukan pemeriksaan, diberikan surat keterangan berupa surat keterangan sehat atau surat keterangan tidak sehat. Lalu apabila sehat, maka dapat dilakukan penyembelihan, dan apabila tidak sehat dapat dilakukan pemotongan bersyarat dalam pengawasan dokter hewan. Untuk pemotongan hewan ternak dilakukan oleh juru sembelih halal dan memperhatikan cara penyembelihan menurut syariat agama Islam kecuali untuk penyembelihan hewan non-halal. Hewan ternak yang telah disembelih wajib melalui tahap pemeriksaan setelah pemeriksaan daging dan dapat dinyatakan diterima atau ditolak. Apabila diterima, maka daging tersebut akan diberi cap atau tanda. Dan apabila daging ditolak, maka daging itu dianggap membahayakan kesehatan, atau daging yang kotor dan dianggap tidak layak konsumsi, atau daging anak hewan yang mati dalam kandungan, dan anak sapi atau kerbau yang berumur kurang dari 7 hari, serta anak kambing atau domba, atau anak babi yang berumur kurang dari 30 hari. Untuk daging yang ditolak tersebut akan dimusnahkan oleh Dinas Kesehatan Hewan. Tempat penjualan daging wajib memenuhi syarat yang berlaku, yaitu daging beku yang dijual di toko daging dan atau pasar swalayan harus ditempatkan pada lemari pendingin. Daging yang dijual berkeliling harus memenuhi syarat yang berlaku. Pengangkutan daging wajib memakai kendaraan dan memenuhi standar higienitas. Kemudian untuk larangan, di sini ada larangan untuk penjual daging ya, yaitu
penjual dilarang memiliki dan atau memperdagangkan daging yang telah akhir atau belum diperiksa petugas pemeriksa. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penjualan daging ternak apabila menderita penyakit. Penyakit yang dimaksud di sini adalah penyakit kulit akut atau luka terbuka bernanah, berpenyakit menular, serta penyakit lain yang dapat menimbulkan penularan. Lalu untuk sanksi administratif dalam pelanggaran perda ini antara lain ada di pasal 25 ya, yaitu adalah teguran tertulis, teguran lisan, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembukaan izin dan atau pencabutan izin. Kemudian untuk sanksi administratif sendiri itu apabila setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, 11 ayat 1, 12 ayat 1, pasal 14 ayat 1, pasal 18, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23. Sekian dari saya ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa di kolom komentar. Ya, terima kasih Mbak Tisa. Apa yang disampaikan tadi, saya sebenarnya juga bertanya-tanya, mungkin ini daging ini bisa sampai dikonsumsi itu ternyata prosesnya cukup rumit ya, cukup banyak gitu ya, sehingga benar-benar kita mendapatkan daging yang layak untuk kita konsumsi. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Tisa. Monggo kalau mau bertanya silakan ketik di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Untuk perdanya sendiri, Perda 5 tahun 2020 ini dapat Bapak Ibu sekalian download di www.jdih.tulungagung.go.id. Nanti kalau mau mendownload, monggo mendapatkan salinan dari perda tersebut. Oke, mungkin apa yang kami sampaikan pada penyuluhan hukum kali ini seperti itu. Kita tunggu pertanyaannya, kita tunggu komentarnya. Sekian dari kami undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.